Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah selesai pemateri yang pertama. Sekarang kita melanjutkan untuk membahas kajian makalah kita hari ini, yaitu yang berjudul Antara Ilham dan Rasionalitas, Penelusuran Metodologi Tafsir Isyari, Studi Tokoh dan Rekonstruksi Penafsiran. Nah, sebelum membahas lebih lanjut dalam makalah kita kali ini, saya sendiri akan menjelaskan kenapa alasan saya memilih judul ini, gitu ya. Yang pertama, topik kajian kita hari ini itu topik utamanya itu tafsir isyari. Nah, antara ilham dan rasionalitas, kenapa ada ilham dan rasionalitas? Nah, ilham di sini yang dimaksud adalah wahyunya Allah, bukan ilham teman kita gitu ya. Nah, wahyunya Allah dan rasionalitas terhadap tafsir isyari. Penelusuran metodologi bagaimana ketentuan dan kualifikasi dari tafsir isyari ini yang bisa dijadikan hujah dalam penafsiran kita. Kemudian ada studi tokoh dan rekonstruksi penafsiran. Nah, mungkin teman-teman mengetahui ada studi tokoh di sini. Kenapa ada studi tokoh sedangkan studi tokoh itu ada di level 3? Nah, dalam makalah ini studi tokoh yang akan dibahas di sini sebagai bentuk contoh dari penafsiran metode isyari yang sudah dikarang oleh mufasir sebelumnya gitu. Kemudian rekonstruksi penafsiran. Nah, karena dari tafsir isyari ini memiliki adanya pandangan-pandangan yang kontroversial, maka di sini akan dijelaskan kemudian diberikan solusi terhadap bentuk-bentuk yang menggiring atau menyimpang tersebut gitu. Nah, dalam makalah kali ini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah sumber dari segala sumber dalam umat Islam. Ilmu di dalamnya bagaikan lautan yang sangat luas, menyimpan mutiara hikmah yang tidak pernah kering, serta dipenuhi dengan keajaiban dan keunikan yang tidak pernah sirna dari masa ke masa. Manusia diciptakan akal dan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa mentadaburi dan mengkaji seluruh aspek yang ada dalam Al-Quran ini gitu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyudabbiru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah bentuk kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran gitu. Nah, dari ayat tersebut sudah diimplementasikan oleh mufasir. Mufasir ini sudah mengarang banyak kitab dari segi keragamannya masing-masing, dari segi bahasa, kemudian dari segi hukum, kemudian sampai ada yang menafsirkan dari segi spiritual. Nah, kata spiritual ini sangat berkaitan dengan kata ruh yang dititipkan dalam jasad kita. Nah, kata ruh ini juga, kata spiritual ini juga adalah bentuk dari implementasi tafsir isyari. Nah, sebelum kita membahas topik utama kita yaitu tafsir isyari, saya sendiri akan membahas dalam makalah ini akan membahas terlebih dahulu pengertian tafsir sufi secara umum. Nah, kenapa demikian? Karena tafsir isyari adalah bentuk dari tafsir sufi yang mungkin sebelumnya kita sendiri asing dengan tafsir ini gitu. Jadi supaya nanti di saat penjelasan topik tafsir isyari yang akan dibahas di bab-bab kedepannya itu udah ada gambaran terhadap konsep dari tafsir isyari ini gitu. Nah, dari pengertian tafsir sufi di sini kita akan melihat secara
pengertiannya. Yang pertama itu tafsir sufi terdapat dari dua kata, yaitu ada kata tafsir dan kata sufi. Nah, kata tafsir itu diambil dari kata al-fasru yang berarti penjelasan atau pengungkapan, dan banyak juga yang menggunakan arti kata tafsir ini untuk menjelaskan suatu makna yang masuk akal. Kemudian dengan kata sufi. Kata sufi adalah sebuah nama kelompok yang berasal dari ahli ilmu tasawuf. Dan kata tasawuf itu sendiri memiliki beberapa perbedaan terhadap maknanya. Ada yang mengatakan berasal dari kata as-sauf. Nah, kenapa kata as-sauf yang berarti kain wol? Kenapa demikian? Karena kaum sufi ini sering menggunakan pakaian yang berasal dari kain wol untuk menunjukkan kesederhanaan mereka. Kemudian ada juga yang mengatakan kata sufi ini berasal dari kata as-sofa. As-sofa yang berarti kesucian. Nah, karena hal itu merupakan bentuk kemurnian hati mereka dan kesucian lahir maupun batinnya. Adapun tafsir sufi itu sendiri berarti sebuah upaya penafsiran Al-Quran yang menggunakan teori ilmu tasawuf, atau bisa disebut juga dengan penafsiran yang melakukan pendekatan dengan spiritual Islam. Setelah mengetahui pengertiannya, maka dilanjut dengan sejarah singkat dari tafsir sufi. Perjalanan tafsir sufi ini tidak lepas dengan ajaran tasawuf. Adapun tasawuf itu sendiri sudah ada sejak masa awal Islam. Hal ini karena banyak dari sahabat yang berpaling dari kesenangan duniawi, kemudian mereka menjalankan kehidupan mereka dengan kezuhudan dan berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Mungkin bisa dilihat salah satu contohnya, sebagian dari mereka itu ada yang mengikat batu di perutnya untuk menunjukkan bentuk kesederhanaan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, akan tetapi pada masa itu kata sufiah ini belum dikenal, dan dikenalnya pada abad kedua Hijriyah, dan itu dikhususkan bagi orang-orang yang dikenal dengan kezuhudannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring berjalannya waktu, teori tasawuf ini adanya perkembangan yang sangat luas. Mereka banyak beristifadah dengan ulama kalam, dengan ulama fikih juga, sehingga dari kecondongannya mereka masing-masing itu menimbulkan adanya perdebatan dan adanya kesimpulan terhadap mazhab mereka sendiri. Nah, dari situlah muncul tafsir sufi yang mulai menafsirkan Al-Quran dengan latar belakang spiritual untuk menunjukkan pengetahuan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari tafsir sufi ini kita tidak menjelaskan lebih detail karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya tafsir sufi hanya pengantar dalam makalah kita untuk menuju pemahaman kita dalam tafsir Isyari. Kemudian setelah mengetahui sejarah singkatnya, maka kita akan memasuki pada pembagian tafsir sufi. Dalam ilmu tasawuf, sufisme terbagi menjadi dua pembagian utama, yaitu tasawuf nazari dan tasawuf ilmi. Tasawuf nazari yaitu ilmu tasawuf yang berdasarkan dari ilmu penelitian dan pembelajaran, sedangkan tasawuf ilmi adalah ilmu tasawuf yang berasal dari kesederhanaan, kezuhudan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua pembagian ilmu tasawuf ini memiliki pengaruhnya tersendiri dalam penafsiran Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, lahirlah tafsir sufi yang terbagi juga menjadi dua bagian, yaitu tafsir sufi nazari dan yang kedua tafsir sufi faidi atau sering dikenal dengan tafsir Isyari. Nah, tafsir Isyari ini yang akan menjadi topik pembahasan utama kita dalam pertemuan kita kali ini. Memasuki poin pada pembahasan pengertian tafsir Isyari. Tafsir Isyari adalah penakwilan ayat Al-Quran yang bukan secara zahir untuk menunjukkan makna batin yang diketahui oleh orang-orang khusus melalui jalan suluk, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menyesuaikan makna antara batin dan makna zahir yang dimaksud dalam ayat Al-Quran. Penafsiran jenis ini tidak dilakukan para mufasir di setiap makna, melainkan ia hanya ditetapkan ketika menemukan makna selain makna zahirnya saja. Akan tetapi makna tersebut tidak tampak bagi semua orang, hanya bagi orang-orang khusus yang dibukakan tabirnya oleh Allah, yang diberikan cahaya
kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini merupakan ilmu tidak bisa disebut dengan ilmu al-kasbi atau yang kita ketahui al-kasbi itu hasil dari penelitian ataupun pembelajaran. Akan tetapi ilmu ini merupakan bagian dari ilmu al-laduni atau ilmu al-wahyi. Nah, ilmu al-wahyi itu hasil dari ketaatan kita, kezuhudan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya tafsir isyari adalah bagian dari tafsir sufi. Nah, dari situ muncullah perbedaan antara tafsir sufi nazari dengan tafsir isyari. Di sini dalam makalah ini menjelaskan dua bentuk perbedaan yang terdapat di antara tafsir sufi dan tafsir isyari. Yang pertama itu perbedaannya berdasarkan landasan, dan yang kedua perbedaannya berdasarkan pandangan terhadap makna ayat. Nah, perbedaan yang pertama yang berdasarkan landasan, tafsir sufi nazari itu berdasarkan dari prinsip ilmiah yang terlintas dari pemikiran sufi. Kemudian ia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan premis tersebut. Sedangkan tafsir isyari tidak berdasarkan dari prinsip ilmiah, melainkan penafsirannya itu adalah hasil dari praktek spiritual yang dilakukan oleh seorang sufi sampai mencapai pada derajat pemahaman yang mampu membuka tabir dalam isyarat penafsiran ayat Al-Quran. Kemudian pada perbedaan yang kedua, perbedaan berdasarkan pandangan terhadap terhadap makna ayat Al-Quran. Tafsir sufi nazari, ketika seorang sufi yang menafsirkan Al-Quran menganggap bahwasanya makna yang dimaksudkan oleh seorang sufi ini, oleh seorang mufasir sufi ini adalah salah satu-satunya makna yang menjadi maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, sedangkan tafsir isyari, ketika seorang mufasir sufi ini menafsirkan Al-Quran, mengakui makna zahir dari ayat tersebut, kemudian menambahkan makna batin yang terdapat dalam ayat tersebut. Ketika mengetahui adanya makna batin tersebut, disandingkan dengan makna zahir untuk menunjukkan adanya makna selain dari zahir tersebut. Nah, setelah mengetahui perbedaannya dengan tafsir sufi, mungkin bagi sebagian orang yang mengetahui kelompok batiniyah muncul pertanyaan, lalu apa bedanya dengan penafsiran dari kelompok batiniyah yang mereka juga sama-sama menafsirkan Al-Quran dari bentuk batinnya saja gitu. Di sini bisa dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kelompok batiniyah itu menafsirkan Al-Quran bukan dari bentuk zahirnya saja, tapi mereka mereka menganggap bahwasanya makna batin yang mereka lakukan, makna batin yang mereka tetapkan itu adalah makna satu-satunya ayat yang ada dalam Al-Quran tersebut. Tetapi tujuan mereka menempatkan makna batin dalam ayat tersebut untuk merusak syariat Islam. Tuh. Jadi sudah diketahui bahwasanya kelompok batiniyah ini adalah kelompok yang batil, yang tertolak, yang tidak bisa dijadikan landasan dalam syariat Islam. Setelah mengetahui pengertian dan perbedaannya dengan tafsir sufi dan maupun tafsir dari kelompok batiniyah, maka kita memasuki latar belakang munculnya tafsir isyari. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya ajaran sufisme ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, di mana awalnya hanya bentuk praktek spiritual sampai akhirnya muncul sebagian dari mereka yang menafsirkan Al-Quran. Namun kebanyakan dari mereka memahami ayat-ayat Al-Quran bukan hanya sekedar tersurat saja, tetapi memahaminya secara batin juga. Hal ini berlandaskan dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, likulli ayatin zuhrun wa batunun wa likulli harfin haddan wa likulli haddin matlaq. Setiap ayat itu mempunyai makna zahir dan batin, dan setiap huruf mempunyai batasan, dan setiap batasan ada tempat untuk melihatnya. Mengulik peta sejarah. Dalam tafsir isyari ini memiliki 4 fase sejarah. Pada fase pertama yaitu munculnya tafsir isyari, kemudian pada fase kedua itu dari abad ke-5 sampai ke abad ke-7
Kemudian fase ketiga dari abad ke-7 sampai abad ke-8 Hijriah. Kemudian fase keempat yaitu dari abad ke-8 sampai modern ini. Memasuki pada fase pertama, tafsir Isyari pertama kali berkembang dari abad kedua Hijriah yang dibawa oleh Fuadil bin Iyad. Pada masa ini, tafsir Isyari di kalangan mereka sudah memiliki perkembangan dan sudah diketahui meskipun sedikit. Sampai pada pertengahan abad kedua, seiring berjalannya dengan tasawuf yang sudah menjadi sebuah disiplin ilmu, maka kecenderungan mereka untuk menafsirkan Al-Quran dengan metode Isyari semakin terlihat. Tidak hanya itu, penafsiran ini juga dalam masa abad ini juga penafsirannya sudah menambahkan pendapat mereka. Di antara mereka yang terkenal pada masa ini yaitu Sahal bin Abdullah Al-Tustari, kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi, dan Abu Bakar As-Sibil. Kemudian berlanjut pada fase kedua dari abad ke-5 sampai abad ke-7 Hijriah. Saat itu, tafsir sufistik menjadi 3 bagian. Yang pertama, tafsir sufistik moderat, yaitu tafsir yang mencantumkan rujukan dari hadis Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan mengutip beberapa pendapat dari para mufassir di periode awal. Adapun contoh karangan di masa tahapan ini adalah Lataiful Isyarat karya Abdul Karim Al-Qushairi. Kedua, tafsiran Al-Quran yang dipengaruhi oleh pemikiran sufistik Al-Sulami seperti Futuhur Rahman fi Isyarat Al-Quran karya Abu Sabit Al-Dailimi, kemudian Ar-Rais Bayan fi Haqaiq Al-Quran karya Abu Muhammad Ruzbihan Al-Sirazi. Kemudian pembagian yang ketiga yaitu tafsiran Al-Quran sufistik yang ditulis dalam bahasa Persia seperti karangan contoh Kashfu Al-Asrar wa Mudad Al-Abror karya Al-Maihudi. Kemudian kita lanjut pada fase ketiga, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-8 Hijriah. Pada masa ini hadir 2 tokoh sufi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan tafsir sufistik, yaitu Najmuddin Al-Kubro dengan karangannya At-Ta'wilat An-Najmiyah fi Tafsir Isyari As-Sufi. Kemudian yang kedua, Muhyiddin Ibnu Arabi atau dikenal dengan Ibnu Arabi. Dari 2 tokoh ini, mereka mendirikan madrasah tafsir sufistik dengan mazhabnya masing-masing, mazhab Kubrawiyun dan mazhab Ibnu Arabi. Dari situlah lahir murid-murid mereka yang terkenal dengan tafsir sufistik. Di antara yang terkenalnya ada Nizamuddin Al-Hasan Naisaburi dengan karyanya Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan. Kitab ini yang akan kita bahas sebagai contoh tafsir Isyari di bab setelahnya. Kemudian pada fase keempat, yaitu setelah abad ke-8 Hijriah. Pada masa ini, tafsir Isyari berkembang sangat pesat. Pada masa ini juga adanya penggabungan antara tafsir Zohir dengan tafsir Isyari. Dapat dikatakan yaitu pada masa ini lahir tafsir dengan 3 metode penafsiran, tafsir bil ma'sur, tafsir bil ra'i, dan tafsir Isyari. Dari perjalanan singkat yang sudah kita jelaskan, dapat kita simpulkan bahwasanya tafsir Isyari ini sudah berkembang sejak masa Rasulullah SAW masih hidup, dan pada abad ke-4 Hijriah ia berada di titik puncak hingga akhirnya menjelang abad modern. Namun sampai saat ini penafsiran dengan metode Isyari sudah mulai adanya penurunan karena banyak orang yang menganggap adanya kesan negatif terhadap yang melekat pada kata sufi itu sendiri. Setelah mengetahui latar belakang munculnya tafsir Isyari, maka kita akan masuki pembahasan pada kualifikasi tafsir Isyari. Tafsir Isyari ini untuk menjadikan dia sebagai dalil yang bisa kita terima memiliki beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan oleh ulama. Nah, di sini terdapat 5 ketentuan umum. Namun dari 5 ini 2 diantaranya yang paling utama yang bisa dijadikan ketentuan. Yang pertama itu tidak menyelisihi makna zahir dari makna Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak mengklaim bahwasanya makna yang ditafsirkan merupakan satu-satunya makna dari ayat Al-Quran ketika hal tersebut tidak bertentangan dengan bentuk zahirnya.
Kemudian yang ketiga, penakwilan ayat Al-Quran tidak terlalu jauh dari bentuk zahirnya sehingga tidak sampai pada maksud yang diinginkan. Kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan syariat maupun akal. Dan yang terakhir yang kelima, makna yang ditafsirkan memiliki bukti pada syariat sebagai penguat dari makna tersebut. Nah, dari 5 ketentuan ini harus terpenuhi agar menjadi penafsiran yang bisa kita terima. Namun, bukan berarti wajib untuk diimplementasikan, karena kemampuan penafsiran menggunakan metode isyari ini hanya didapatkan bagi orang-orang yang diwahyukan oleh Allah SWT, dan khusus bagi mereka dalam golongan ini boleh melakukan selama tidak melampaui batas syariat Islam. Kemudian memasuki pada pembahasan karakteristik tafsir isyari. Setelah mengetahui adanya kualifikasi yang sudah ditentukan oleh ulama, maka lahirlah karakteristik yang muncul dari tafsir isyari ini. Ada kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihannya, yang pertama itu ada memberikan pemahaman wawasan dan pengetahuan yang mendalam secara spiritual terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, tafsir isyari sudah memenuhi. Ketika tafsir isyari sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh ulama, maka ia memiliki posisi hukum syariat yang kuat. Kemudian yang ketiga, penafsiran isyari mempunyai pengertian yang hanya dijangkau oleh ahli makrifat kepada Allah SWT ketika ia mampu memahami makna zahir dan isyarat sesuai dengan yang dimaksud. Kemudian yang keempat, penafsiran isyari bisa menstimulasi individu pada pendekatan spiritual, refleksi, dan introspeksi. Dan adapun di antara kekurangannya, yaitu yang pertama, apabila penafsirannya tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, maka ia bisa dianggap tafsiran yang berasal dari nafsu dan rasional atau bahkan bertentangan dengan zahir ayat. Kemudian yang kedua, penafsiran Al-Quran dengan metode isyari membuat sebagian orang sulit untuk sampai pada makna yang ditetapkan, karena pendekatannya melalui spiritual Islam untuk mendapati isyarat makna batin ayat. Kemudian kekurangan yang terakhir, yaitu bagi orang-orang yang tidak mendalami ilmu tafsir atau bahkan teori tasawuf, mudah bagi mereka untuk menjadikan tafsiran ini dalam bentuk kesesatan sehingga maknanya disalahgunakan. Dari kelebihan dan kekurangan ini, mudah bagi kita untuk mengetahui bahwasanya tafsir isyari ini bisa diterima dan dijadikan hujah dalam syariat Islam. Setelah membahas dari pengertian sejarah dan kualifikasinya, maka bagaimana pendapat ulama terhadap tafsir isyari ini sendiri. Tafsir isyari memiliki dua pendapat. Yang pertama mengatakan boleh dengan alasan bahwasanya tafsir ini adalah bentuk kesempurnaan iman seseorang. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya tafsir isyari ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah karena ini adalah bentuk dari sebuah penyimpangan atau kesesatan dari agama Islam. Kita bisa melihat jika tujuan tafsir isyari ini adalah untuk mengikuti hawa nafsu dan mempermainkan ayat Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh kaum batiniyah, maka hal itu termasuk penyimpangan dan kesesatan, dan ini udah pasti dan udah jelas tidak bisa kita terima dan tidak bisa kita jadikan sebagai landasan syariat Islam. Nah, namun jika tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya firman Allah SWT mengandung makna yang dalam, rahasia, dan kehalusan sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua orang, maka hal itu termasuk bagian dari pemahaman dan kesempurnaan iman. Hal ini bisa kita lihat dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya sesungguhnya Al-Quran memiliki banyak segi dari dan beragam makna, baik yang tampak maupun yang batin. Keajaibannya tidak pernah habis dan tujuannya tidak terduga. Barang siapa yang mempelajarinya dengan kelembutan, maka ia akan diselamatkan. Dan barang siapa yang mempelajarinya dengan kasar, maka ia akan binasa. Al-Quran ini berisi kisah-kisah dan perumpamaan yang halal dan yang haram, nasikh dan mansuh,
ayat-ayat yang jelas hukumnya dan yang mutasyabih, serta makna zohir dan yang batin. Makna zohir adalah bacaannya dan makna batin adalah penafsirannya. Karena itu, duduklah bersama para ulama dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Adapun dalil yang mendukung adanya tafsir isyari ini, mereka berlandaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ketika menafsirkan surah An-Nasr yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ketika itu Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas untuk duduk bersama sesepuh dari perang Badar. Kemudian sebagian dari mereka itu ada yang tidak senang. Kemudian mereka berkata, kenapa anak ini masuk bersama kita? Padahal kita juga punya anak-anak yang sebaya dengan dia. Itu menunjukkan pada Ibnu Abbas. Kemudian Umar menjawab, ia adalah orang yang kalian sendiri udah tahu keilmuannya. Sehingga suatu hari Umar mengajak kembali Ibnu Abbas untuk lanjut duduk bersama sesepuh perang Badar ini. Kemudian Umar bertanya, apa pendapat kalian tentang firman Allah surah An-Nasr ayat 1, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian sesepuh perang Badar ini menjawab, sebagian dari mereka itu menjawab, ketika kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya jika telah diberi pertolongan dan kemenangan. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah demikian pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, tidak. Kemudian Umar bertanya kembali, lalu apa pendapatmu? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, itu adalah bentuk isyarat bahwasanya ajal Rasulullah SAW sudah dekat dan itu sudah Allah beritahukan kepadaku. Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Quran surah An-Nasr ayat 3. Kemudian Umar berkata, aku tidak mengetahui makna ayat itu kecuali apa yang kamu katakan. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya yang dipahami oleh Ibnu Abbas pada firman Allah Quran surah An-Nasr itu tidak bisa dipahami oleh orang lain, sehingga orang lain tidak sampai pada penafsiran yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Nah, penafsiran yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini disebut dengan penafsiran metode isyari, atau kita bisa bilang dengan tafsir isyari. Dari dua hadis di atas menjadi landasan yang kuat atas kebolehan tafsir isyari, asalkan memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dan berada dalam kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pengertian dan sejarah serta kualifikasi dari tafsir isyari ini, maka kita akan memasuki contoh karangan mufasir dalam penafsiran Al-Quran dengan metode isyari. Di sini kita bisa melihat bagaimana mufasir bisa mengimplementasikan teori sufistik dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengambil 3 contoh karangan yang sudah saya kutip dari beberapa referensi dan dicantumkan dalam makalah ini, yaitu kitab yang pertama, Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan karya Imam An-Naisaburi. Sebelum kita membahas karangannya, maka kita sedikit mengetahui atau mengenal dari penulisnya sendiri, yaitu Imam Naisaburi. Nama lengkapnya adalah Nizamuddin bin Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Husain Al-Khurasani An-Naisaburi. Ia dikenal dengan Nizamuddin Al-A'raj. Ia berasal dari keluarga keturunan kota Qaum yang sekarang adalah menjadi ibu kota Iran. Namun ia dibesarkan dan tumbuh di kota Naisabur, yaitu wilayah timur laut Iran. Imam Naisaburi seorang mufasir yang terpandang dengan kegigihannya dalam menuntut ilmu serta menguasai berbagai cabang ilmu keislaman. Ia juga berkutat dalam ilmu Al-Quran dan qiraat. Selain daripada itu, Imam Naisaburi juga dikenal dengan kepribadiannya yang zuhud dan wara atau menahan diri dari perihal duniawi, dan dikenal juga sebagai seorang sufi.
Hal ini bisa kita lihat dalam karangannya yaitu Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan yang menafsirkan Al-Quran dengan metode isyari, seperti contoh dari surat Al-Baqarah ayat 114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuh. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Disebutkan dalam penakwilan masajidallah pada makna zahirnya adalah bentuk bangunan masjid pada umumnya. Namun yang disebutkan menurut ahli sufi yaitu masajidallah ini memiliki beberapa makna, yaitu makna jiwa, makna hati, makna ruh, dan rahasia. Dan disebutkan juga bahwasanya masjid bangunan yang ada dalam makna zahir ayat itu memiliki kaitannya dengan makna batin yang disebutkan dalam penafsiran ini. Nah, maka kita akan menjelaskan maksud dari masjid yang makna batin ini. Yang pertama itu masjid yang bermakna jiwa, adalah bentuk ketaatan dan keibadahan, dan dilarang di dalamnya untuk meninggalkan kebaikan dan membiasakan keburukan. Kemudian apabila disebutkan dengan masjid yang bermakna hati, adalah bentuk ketauhidan dan ma'rifat, dan dilarang di dalamnya untuk berpegang pada hal-hal syubhat dan terikat pada syahwat, karena hati yang terikat dengan syahwat akalnya akan terhalang. Kemudian jika disebutkan makna masjid yang bermakna ruh, adalah bentuk kecintaan dan kerinduan, dan dilarang di dalamnya menyebutkan perihal ramalan dan obat penenang. Kemudian jika disebutkan makna masjid yang berarti rahasia, yaitu bentuk pengawasan dan penyaksian, yang dilarang di dalamnya untuk menyebutkan menyebutkan di dalamnya yang bersandar pada karomah. Imam Naisaburi sudah menerapkan metode sofistik dalam tafsir isyarinya. Meskipun demikian, makna isyari disebutkan tidak bertentangan dengan bentuk zahirnya. Tentunya ia juga sudah meneliti makna bentuk zahirnya dari segala aspek, kemudian menyatukannya dalam konteks spiritual Islam. Kemudian contoh karangan yang kedua yaitu kitab Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi. Nama lengkap Imam Al-Alusi adalah Syihabuddin As-Said Muhammad Al-Alusi Al-Baghdadi, seorang mufti Baghdad yang wafat pada tahun 1270 Hijriah. Karangan tafsirnya merupakan salah satu yang paling agung dan terluas. Di dalamnya tersusun riwayat-riwayat salaf di samping pendapat-pendapat khalaf yang diterima. Di dalamnya juga disebutkan makna dari segi ibarat yang mudah dipahami dengan bentuk pemahaman isyarat. Hal ini bisa kita lihat pada contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 63. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atas kepalamu. Disebutkan dalam ayat pada kalimat wa idz akhadna mitsaqakum yang berarti perjanjian tersebut akan diambil dengan dalil-dalil akal untuk mentauhidkan perbuatan dan sifat. Kemudian pada lafaz warafa'na fawqakumut tur yang berarti otak agar mampu memahami makna-makna dan menerimanya, atau menunjukkan ke gunung Tursina dengan mengangkatnya ke tempat yang tinggi dan penguasaannya dalam suasana bimbingan dan isyarat, supaya kalian bertakwa dari kesyirikan dan kebodohan dan kefasikan. Maka sekiranya bukan karena hikmah Allah dan ketetapannya dengan keutamaannya, maka niscaya akan mendatangi kalian dan musibah besar akan menimpa kalian. Nah, kemudian kita memasuki pada contoh karangan yang ketiga, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Al-Tustari. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa bin Abdullah Al-Tustari. Ia lahir di kota Tustar, sekarang disebut dengan Sustar, di kota Iran, pada tahun 200 Hijriah. Dan ada yang juga mengatakan beliau ini lahir pada tahun 201 Hijriah. Imam Al-Tustari termasuk salah satu tokoh arif yang besar, yang dikenal juga dengan kepribadiannya yang zuhud, wara, dan memiliki karomah. Ia juga bertemu dengan Syekh Abu Faid Sauban bin Ibrahim yang dijuluki dengan Zunnun al-Misri pada saat sedang rihlah di Mekah.
Imam Al-Tustari ini memiliki kesungguhan yang sangat besar dan latihan spiritual yang kuat. Ia menetap di kota Basrah dan dalam kurun waktu yang lama sampai wafat di sana pada tahun 283 Hijriah dan juga ada yang mengatakan pada tahun 273 Hijriah. Salah satu karangannya yang terkenal yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim yang dicetak hanya 1 jilid saja, karena dalam karangannya itu tidak ditafsirkan ayat Al-Quran secara keseluruhan ayat per ayat, melainkan hanya ayat-ayat tertentu dari surah-surah tertentu. Namun kitab ini tidak ditulis langsung oleh At-Tustari, akan tetapi di dalamnya hanyalah kumpulan-kumpulan perkataannya yang dihimpun oleh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al-Baladi yang disebutkan dalam awal kitabnya. Nah, salah dua contoh dari karangan beliau yang menggunakan metode isyari yaitu yang pertama pada lafaz basmalah. Sebagaimana yang kita ketahui, lafaz basmalah secara zahirnya yaitu yang berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Namun dalam karangan Al-Tustari di sini menyebutkan makna batin yang dibalik dari makna zahirnya itu, seperti yang dijelaskan pada huruf ba pada kalimat bismi yang berarti keagungan Allah, kemudian pada huruf sin yang berarti kemuliaan Allah, dan pada huruf min berarti kebesaran Allah. Dan Allah adalah nama teragung yang mencakup semua nama. Adapun di antara alif dan lam pada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki rahasia dari rahasia ke rahasia dan hakikat dari hakikat ke hakikat. Pemahamannya tidak bisa diperoleh kecuali orang-orang yang suci yang menjadikan perkara itu sebagai penopang keimanannya. Kemudian pada kata Ar-Rahman berarti nama yang memiliki kekhususan dari huruf yang tersembunyi antara huruf alif dan lam. Kemudian kata Ar-Rahim berarti sebuah perasaan yang menyayangi hambanya dengan rezeki dari cabang permulaan sampai pada akarnya. Dalam hal ini Abu Bakar juga menyebutkan bahwasanya dengan hembusan Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan dari kerajaannya atas apa yang Dia kehendaki sebagai rahmat karena Dia Maha Penyayang. Selain dari lafaz basmalah, kita bisa juga melihat contoh penafsirannya dalam surah As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bidzibhin azim. Disebutkan dalam tafsirannya yaitu ketika Nabi Ibrahim mencintai anaknya secara naluri kemanusiaan, pada saat itu penjagaan Allah berada di sisinya sampai diturunkan perintah untuk membunuh anaknya, karena yang dimaksud bukanlah pembunuhan itu sendiri, melainkan untuk pembersihan hati dari mencintai selain Allah melalui cara yang paling efektif. Maka ketika hatinya kembali murni bagi Allah dan kembali dari kebiasaannya. Begitulah contoh mufasir yang menggunakan metode isyari di mana maknanya tidak lepas dari bentuk zahirnya dan hakikat aslinya. Tafsiran ini adalah salah satu bentuk kecil dari penyucian jiwa dan penghiasan diri dengan keutamaan dan kemuliaan yang didukung oleh ayat-ayat Al-Quran. Setelah mengetahui bagaimana bentuk contoh karangan mufasir yang sudah kita jelaskan sebelumnya, muncullah penafsiran-penafsiran yang salah, penafsiran metode isyari ini yang tidak sesuai dengan bentuk zahirnya. Nah, maka di sini saya akan memberikan 3 contoh yang sudah dicantumkan dalam makalah. Yaitu contoh yang pertama berasal dari kalangan sufi yang ekstrim menafsirkan Al-Quran dengan makna batin yang salah. Itu pada surah Shad ayat 42 pada kalimat urqud birijlik. Imam Qurtubi menyatakan bahwasanya sebagian dari kalangan sufi yang ekstrim menjadikan kalimat urqud birijlik yang berarti hantamkan kakimu yang makna zahirnya sebagai dalil pembenaran untuk membolehkan tarian. Kemudian dijawab oleh Imam Abu Al-Faraj Al-Jauzani bahwasanya klaim tersebut tidak bisa dijadikan dalil karena makna yang dimaksud sebenarnya adalah hentakan kaki untuk memancarkan air sebagai obat kepada Nabi Ayub alaihissalam, bukan yang dimaksud tarian dalam bentuk kesenangan. Maka dua makna ini adanya kontradiksi yang sangat kuat. Satu maknanya untuk kesedihan dan satu maknanya untuk kesenangan. Dan bisa kita lihat ini adalah bentuk yang bisa ditolak
secara jelas gitu. Kemudian bentuk contoh yang kedua dari penyelewengan penafsiran ini yaitu berasal dari pendapat Syekh Al-Bulqini yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 255. Pada potongan kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Pada saat itu seorang laki-laki mendatangi Imam Al-Bulqini kemudian bertanya tentang penafsiran dari potongan ayat tersebut. Lalu Imam Al-Bulqini itu menjawab dengan potongan-potongan huruf seperti manzalla, manzalla yang berarti barang siapa yang hina. Kemudian kata zi berarti jiwa. Kemudian pada kata yashfa yang berarti penyembuhan dan pada kata mu berarti kesadaran. Dari metode penafsiran ini kita bisa melihat mungkin secara harfiah, secara penafsiran hurufnya bisa kita bilang benar ketika kita tidak melihat konteks awal dari ayat tersebut. Nah, setelah dilihat dan diteliti bahwasanya pendapat ini tidak bisa dijadikan dalil dan sangat-sangat salah dan bisa ditolak karena dari Imam Al-Bulqini itu sendiri adalah seorang ateis dan seorang yang sesat. Disebutkan juga oleh Ibnu Abbas bahwasanya penafsirannya ini termasuk dalam penafsiran yang dusta dan itu batil. Bahkan Al-Wahidi juga telah mengkafirkan orang-orang yang meyakini bahwa bentuk isyarat-isyarat ini merupakan hasil dari firman Allah. Dengan demikian hal tersebut menjelaskan adanya kebodohan dan kepalsuan mereka dalam menggunakan bentuk isyari sebagai penafsiran Al-Quran. Imam Al-Ghazali juga sudah menegaskan dengan keras terhadap apa yang mereka lakukan, bahkan juga sampai dihukum mati karena melihat pada resiko buruk terhadap akidah dan syariat yang ada dalam Al-Quran. Sebelum penutup, kita memasuki pada contoh ketiga, yaitu adanya kesalahan penafsiran dalam penafsiran Al-Quran yang menunjukkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu surah Al-An'am ayat 76. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sudah mengetahui benda-benda atau binatang yang disebutkan dalam ayat Al-Quran bukanlah Tuhan, karena jumlahnya itu sangat banyak dan Nabi Ibrahim juga sudah mengetahui dan melihatnya sejak kecil. Bahkan orang awam juga sudah mengetahui kalau bintang itu bukan Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, pastinya Nabi Ibrahim tidak meyakini bintang-bintang tersebut adalah Tuhan. Nah, ketika kita melihat pendapat ini, otomatis akal kita juga akan menerima bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak mengakui bintang-bintang tersebut adalah Tuhan. Begitupun juga kita yang selain Nabi, juga kita mengetahui bahwa bintang-bintang yang ada di langit bukanlah Tuhan. Namun di balik ayat zahir itu memiliki makna batin yang disebutkan dalam penafsirannya. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang itu adalah cahaya-cahaya Allah yang dibuka penglihatannya dari tabirnya, dan bentuk cahaya ini berupa bintang adalah bentuk yang paling kecil di antara bentuk yang paling besar seperti matahari dan pertengahannya yaitu bulan. Ketika Allah memperlihatkan kerajaan langit-langit bumi kepada Nabi Ibrahim, batin beliau sampai pada suatu cahaya. Awalnya ia mengira cahaya tersebut adalah tujuan akhirnya, sampai ia yakin bahwa ini adalah Tuhan. Kemudian ketika tersingkap pada cahaya berikutnya yang lebih tinggi, melihat adanya cahaya lagi yang bersinar dan meyakini bahwa tujuannya belum sampai, hingga akhirnya ia melewati beberapa lapis hijab sampai merasa lebih dekat dengan Allah di titik pencahayaan yang paling agung. Namun ketika cahaya itu sirna di hadapan Allah yang sebenarnya, Nabi Ibrahim menyadari bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh sifat makhluk yang berubah-ubah atau hilang. Maka setelah ia sampai pada tujuan akhirnya, kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, qala la uhibbul afilin. Dari bentuk contoh penafsiran terakhir dapat kita simpulkan bahwasanya apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan serta apa yang kita pahami melalui akal kemampuan kita itu belum tentu bisa sampai pada derajat yang membuka tabir dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah salah satu bentuk motivasi kita untuk bisa membersihkan hati supaya bisa lebih dekat dengan Allah dan sampai
mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Dari makalah kita hari ini, dari pertemuan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya tafsir Isyari tidak berasal dari kalangan-kalangan orang yang diberikan wahyu oleh Allah, yang diberikan cahaya oleh Allah untuk menafsirkan Al-Quran, menunjukkan makna batin selain makna zahir yang bisa kita lihat secara tertulis. Nah, hal ini sudah kita ketahui dari ketentuannya, jadi tidak bisa disimpulkan oleh orang-orang yang tidak belajar dan tidak mengetahui ilmu tafsir itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Bagus.